Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang selanjutnya, yakni ada yang namanya perbedaan dari harta benda dengan harta benda bawaan. Menurut para ahli, yang pertama adalah harta bersama, yakni harta yang diperoleh sepanjang perkawinan yang berlangsung sejak perkawinan itu dilangsungkan sehingga perkawinan tersebut berakhir ataupun putusannya perkawinan akibat suatu perceraian. Nah, sedangkan harta bersama itu meliputi ada beberapa macam, yakni yang pertama harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Yang kedua, harta yang diperoleh sebagai hadiah ataupun hibah ataupun dari warisan apabila tidak ditentukan sedemikian pula. Dan yang ketiga, utang yang ditimbulkan selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami maupun istri. Yang kedua, yakni harta pribadi. Harta pribadi di sini adalah harta bawaan yang dari masing-masing, yaitu antara suami dengan istri, yang merupakan harta yang tetap di bawah oleh penguasaan suami istri tersebut, yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan oleh orang lain dalam perjanjian kawin tersebut. Harta kepribadian ini meliputi beberapa macam, yakni yang diantaranya harta yang di bawah masing-masing suami istri tersebut ke dalam perkawinan, termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Dan yang kedua adalah harta benda yang diperoleh oleh hadiah sebagai hadiah ataupun pemberian dari pihak lain, kecuali ditentukan oleh orang lain tersebut. Dan yang ketiga, harta yang diperoleh suami ataupun istri karena dengan waris, kecuali ditentukan lainnya. Dan yang keempat adalah hasil dari harta yang dimiliki oleh kepribadian suami maupun istri sepanjang perkawinan itu berlangsung, termasuk utang yang ditimbulkan oleh akibat oleh harta yang dimiliki demikian pula. Dan yang selanjutnya ini ada yang namanya akibat hukum perkawinan. Akibat hukum perkawinan ini maksudnya di dalam akibat hukum perkawinan tersebut menyangkut suami istri diatur dalam pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni tentang perkawinan, yang dimana adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya yakni suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar sendi dari susunan masyarakat. Dan yang kedua, suami istri wajib saling mencintai, yaitu sudah pasti untuk yang sudah berkeluarga maupun yang sudah bersuami istri, yakni yang saling menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dan kedudukan istri pun seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangganya, dan pergaulan hidup pun bersama masyarakat sama-sama enak gitu. Dan yang selanjutnya yakni suami adalah kepala rumah tangga dan istri pun ibu rumah tangga dari suami tersebut. Namun suami di sini berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya sesuai dengan kemampuan, dan istri pun wajib mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya mungkin supaya suami itu lebih senang gitu, lebih indah di hari-harinya. Suami istri pun harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan itu sehingga suami tersebut bisa barengan bersamaan hidupnya, bisa maksudnya bisa meliputi pahit hidupnya dunia. Nah, dan selanjutnya yakni ada akibat perkawinan di bawah tangan, yakni atau yang biasanya disebut dengan perkawinan siri, yang dimana perkawinan tersebut tidak mengikuti cara percatatan perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Islam, akan tetapi itu tidak mencatatkan dan ataupun tidak mendaftarkan perkawinan di kantor urusan agama atau KUA
dan pegawai pencatatan sipil atau PPN, atau bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain dengan Islam. Tidak mencatatkan di pegawaian di KUA maupun di pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil tersebut. Maka demikian pula pelaku perkawinan di bawah tangan ataupun nikah siri itu tidak memiliki kutipan akta nikah akibat hukumnya ataupun akta perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan di sini sudah jelas ya, sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan nomor 9 Tahun 1975, yakni hak-hak yang timbul dari perkawinan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Maka hak tersebut yakni ada hak-hak yang harus ditetapkan, yakni ada beberapa macam, yakni diantaranya masalah hubungan suami istri, status anak, masalah harta bersama, dan masalah waris. Itu hak yang melibatkan di dalam akibat hukum perkawinan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita ketahui bahwa kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Mungkin sekian penjelasan sedikit dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.